Memang basically itu orang-orang cuma butuh sesuatu buat dimarahin dan dijadiin perdebatan. Iya. Maaf ya, tadi siapa yang komen ya? Buat gue lu tolol bang. Statement gini, Indonesia tidak akan pernah maju selama ada tulisan dilarang dilarang buang sampah di sini. Nggak akan pernah maju. Ingat banget tuh pertama kali start dibuat nangis kan. Ah. Hah? Buat nangis pertama kali startin sebelum start. Kenapa cuy? Nervous. Masnya. Terus gue ngomong, anjing di momen ini diklik, kita udah gak punya privacy cok. Betul. Udah kelar setengahnya ya. Jalan setengah loh guys. Tinggal 49 lagi guys. Bahkan lebih banyak hari yang udah kita jalanin dibanding hari yang udah tersisa. Iya. Yeah. Kalian udah mulai nyari-nyari tontonan belum? Kalau maraton kelar. Apa lo orang guys? Tadi gue udah ngebait di TikTok marathon don't fall. Ini view. Banyak yang ngebait. Banyak yang kebet. Banyak. Banyak yang kata-katain. Banyak. Sesuai ekspektasi gue. Kayak memang basically itu orang-orang cuma butuh sesuatu buat dimarahin dan dijadiin perdebatan. Iya. Makin kesini gue semakin menyadari itu. Sini bot. Makin lama makin hal kecil cok. Kayak gue liat Pusing cok, anjing. gue ada anak kecil jago dribble kan. Latihannya tuh dribblenya bagus banget anak kecil. Kontennya memang begitu. Terus ada yang marah. Udah cuman bocil dribble doang, dribblenya bagus. Marahnya gini. Ya elah cuma latihan doang, goblok gitu mas. Aneh. Ingat orang sakit tuh. Semua orang otaknya pas sakit tuh. Gue baru lihat ada klip gue nyata lagi nyanyi lagu sesi potret. Nyanyi doang, yuk gue cuma nyanyi. Terus ada yang komen gini, dipuji dikit dia nyanyi mulu. Retard. Orang banyak orang ini dah. Kayaknya dia merasa gagal dalam hidup kali ya. Dia cuma butuh pelampiasan kayaknya. Ya ada beberapa yang memahami kesimpulan paragraf aja bingung. Waktu itu gue ngepost, si Asyung kan di head comment, gue repost. Di head comment pokoknya intinya tuh gara-gara dia gak angkat teleponnya mas. Oh ya, gue liat klip itu. Yang dia lagi di kafe, yang dia live musik ya. Iya. Ya. Padahal memang hari itu hari libur, kita memang isengin. Woi lu dasar lu gendut dulu dikata-katain kan. Terus gue repost juga di story gue tentang si mas lagi marahin, lagi bercandain si Asyung lah. Ada yang reply, tapi iya sih Yuk, gue liat lu berlebihan waktu lu marah-marah kalah main Dota. Lu berlebihan marahnya ke si mas. Kok paham? Kok tahu? Kok cocok konteksnya? Kok bener? Kok nyambung sekali percakapan? Terus ada yang si Kitty juga ngomong. Gue sempat ngomong di zaman SMA, gue dibilang pertama kali masuk sekolah bisik-bisik, si Kristi sama temennya bisik-bisik. Tapi gue ngomongnya cuma Kristi doang. Diserang lo Kristi sama netizen. Ini yang ngatain juga jelek gitu. Kalian ini platform terlalu gede sih, membabi buta sih jadinya cok. Kalian juga berlebihan cok. Apapun yang kita bawa ke publik tuh bukan berarti untuk diserang guys. Iya anjing. Yang buat ngisi-ngisi aja kadang. Itu anak B2F ada yang dibonti anjing. Itu si Dori anjing, kesian cok. Kasian Gue cok. liatnya komen-komen juga pada kayak jahat banget anjing. Yang itu yang dia nginjak aloy. Injak aloy. Maksudnya kan ya itu lagi di Part of the match, game lah guys. adrenalin. Part of the game. Aloy saat itu emosinya wajar, tapi ya kita tahu Dori juga ngelakuin itu bukan karena dia sengaja. Tapi memang karena dia bukan pesepak bola aja. Sampai wasitnya bikin konten tau gak lo? Mas Benny. Mas Benny bikin konten. Jadi kenapa gak di kartu? Dia kasih rulebook FIFA. Yang pertama tuh kalau lo kartu tuh karena pelanggaran keras, terus karena intensional. Kalau ketiga karena carelessness, which is yang dilakuin Dori itu gak layak dikasih kartu. Karena memang dia careless, karena memang mistiming aja. Iya mistiming. Mungkin aloynya terlalu gesit.
Kalau si Dori kan bukan atlet. Dorinya bukan atlet, udah. Cuma orang marah-marah baju hujat lu anjing gue bilang. Serem dah kalian, serem Serem terus. cok, kadang-kadang Gue tuh kadang babi buta cok. tuh ya kalau ada yang datang gitu atau siapa gitu, takut banget kena mental gitu orangnya guys. Nggak semua orang mentalnya sama kita coy. Iya, terus siapa yang mau in frame juga Salah takut. satunya tahu gak siapa? Kawan terdekat kita yang sekarang takut in frame. Siapa? Baba. Iya. Oh iya, Baba juga hujat tuh. Baba kena hujat coy awal-awal Bangsat. sebelum ada Son of Dragon. Ihi anjay itu ya. Takut dia. Ada lagi satu. Kru kita. Juan. Juan juga takut. Ada beberapa yang kena head cuman nggak takut. Wilson kena head gara-gara dia ikut ini apa namanya? Vitamin. Dia kena head gitu, begitu aja dia kena head. Lu ngapain sih datang ke dia? Siapa Wilson? Wilson. Guys, itu semua tim teknis Pak Budi. Itu GLHF Production itu dia yang punya guys. Ya Allah. Gak ada dia tuh yang megang kamera, tim production teknis tuh gak ada yang ngatur mixer, itu semua tim dia guys. Berikanlah teman-teman nih otak yang cerdas ya Allah. Ya ampun. Jadi common sense deh. Itu partner loh, itu partner kita loh. Kalau dia kemari dan diterima dengan baik, diajak bercanda sama kita, berarti kan kita menerima dia. Kalau yang nggak seneng sih guys. Semoga 54.000 orang ini tidak ada ya orang-orang diantaranya itu ya. Hati-hati sih, hati-hati banget sih kita. Hati-hati itu menurut gue bukan sengaja kita ini ya, bukan sengaja kita atur ya. Ini emang common sense kita bikin jadi berhati-hati sendiri ya. Iya. Karena ngeri banget komen-komen orang tuh kemana-mana. Ini kalau ke kita kan kena peluru nyasar dan segala macam ya udahlah. Masih kalau karena bercandaan ya udah gitu. Gue makanya tuh sering bingung yang kayak misalkan kita streaming bareng orang gitu atau siapa gitu jadi bintang tamu atau ngisi acara, pasti kayak sorry ya bang kalau ada salah kata atau apa. Pasti semua gitu. Ingat gak waktu Kak Noi datang sini, dia sorry terus kan. Oh iya. Waktu pengen balik, sorry ya kalau misalkan ada kurang, ada salah kata atau apa. Enggak ada salah apa-apa. Enggak ada salah apa-apa. Ya setelah gue pikir-pikir memang banyak anomali anjing. Orang pada sawan anjing kemari. Kalian sebagai member burn out gak sih dengan komen-komen kayak gitu? Ada kalanya sih iya ya, kadang kan soalnya tersinggung kan refleks ya, kadang-kadang ya. Tersinggung kan bukan kita yang mau gitu, kadang-kadang kita baca terus tersinggung gitu, refleks. Tapi kalau kita mungkin udah biasa kali ya, karena kita tahu gitu, kita di sini gitu. Cuman yang dikhawatirin ya itu, ke bintang tamu lah. Mumpung ada satu founder sini, apakah ada kemungkinan finish streamnya nama berapa jam? Ada dong. Yang penting sampai bisa ditambah, bisa dikurang. Tapi kelarnya bakal 20 Mei. Gue burn out sih jujur, lo sebagai penonton burn out ya. Burn out, headnya nggak masuk akal cok. Tapi gue udah tanamin di otak gue sih, kita living in the bubble ini aja udah. Kalau nggak siap di komen, tutup aja kolom komen. Belai adanya kolom komen dibuka itu adalah tanda lu semua siap di komen apapun itu. Kita mah siap di komen guys. Kita siap. Kita siap di komen. Nih contoh nih pembahasannya. Pembahasannya bukan ke kita bilang mah kita siap. Iya. Orang lain yang datang. Orang-orang yang datang dan berencounter sama kita, mereka cuma kerja kayak MC acara itu dah, acara kalian lawan B2F yang pertama dah. Habis itu ya? Habis cok, dia cuma lagi kerja gitu maksud gue. Kadang kalian juga aneh sih, kalau kalian bisa komentar tuh ngerasa kalian boleh komentar apa aja gitu. Kan itu bukti kalau kalian nggak punya common sense ya. Dikasih kolom komentar, oh berarti gue boleh ngetik apa aja nih. Gitu. Tapi maaf ya, tadi siapa yang komen ya? Buat gue lu tolol bang. Sama. Sorry ya, buat gue lu tolol. Sama kayak gini.
Tuhan menyayangi kita kok, dia akan melindungi kita. Coba bunuh diri. Kayak gitu, analoginya kayak gitu. Tuhan itu melindungi kita selalu kok, umat-umatnya. Coba tabrak diri ke mobil, mati gak? Common sense-nya menurut gue enggak, itu salah analogi. Maaf ya bang, menurut gue lu tolol. Aneh guys. Terus lagi apa nih, bahas apa nih? Bahas panas-panasan ke penonton. Nggak, ada beberapa orang yang encounter sama kita di luar. Encounter tuh nggak suka. Ketemu sama kita nih, berpasangan sama kita kayak kemarin. ada collab. Anak-anak B2F, bintang tamu. Siapa lagi? Orang-orang yang kerja kayak MC yang kemarin MC-in kita di acara Triple A Lawan Dihujat. B2F, dihujat. Ego. Bukan itu analoginya, cari analogi yang lebih make sense lagi bang. Kalau tadi analoginya kayak sama kayak gini, kalau lu nggak mau dihujat jangan jadi artis. Oh menurut gue itu cacat logika. Sorry ya, sorry banget. Tuh. Sama kayak gitu, kayak Tuhan sayang sama semua umatnya, dia melindungi. Terus ada satu umatnya, coba gue nabrakin diri ke kereta, kan Tuhan sayang sama gue ngelindungin, pasti gue nggak mati. Ya. Itu analogi yang cacat, maaf. Jadi kayak tadi menurut gue, maaf banget bang, tanpa merendahkan kalian ya, menurut gue lu tolol. Terus tadi ada yang komen, bot makan mulu. Duit gue bukan duit bapak lu. Makannya di komen juga. Banyak pilihan soalnya, buat kalian yang bisa komen juga kan banyak pilihan. Itu, Bisa nge-skip, bisa nge-scroll, bisa nge-nonton gitu. Kenapa harus komen terus nyakitin hati orang lain? Menurut gue itu pilihan juga ya. Sama kayak gue memilih buat tersinggung atau enggak gitu. Kan pilihan juga. Dan sama juga pilihan gue menilai kalian tolol atau enggak. Itu pilihan gue juga gitu. Maaf ya buat yang komen tadi, walaupun lu mencoba untuk menganalogikan dengan hal-hal kayak gitu, tapi salah. Cari yang lain dong. Kalau mau di komen ya jangan buka kolom komentar. Bego. Goblok gitu. Misalnya lu doang yang bebas gitu. Oh kalau komentar dibuka berarti Sama kayak ini apa Mike. aja. Banyak anak banyak rezeki. Masa lu bikin banyak anak biar jadi orang kaya, kan gak gitu. Iya. Didik anak lu sampai pinter, sampai bisa kerja bagus, baru anak lu berguna. Bukan lu bikin anak 20 terus lu sukses, kagak gitu bang konsepnya. Ini alasan kenapa di obat nyamuk ada tulisan jangan diminum. Iya benar. Karena orang Soalnya nggak semua orang common sense tidak untuk semua orang. Iya. Ya. Kok gak ada tulisan jangan diminum? Ini harusnya boleh diminum ini. Boleh kali ya obat nyamuk Boleh ya. nih, orang boleh kagak ada nih. tulisannya Iya. nih. Aman nih buat diminum nih. Iya Itu. sih. Nih, orang kagak ada tulisannya kok. Boleh ini mah diminum ya katanya. Nih gue minum aja. Sama jokes gini loh. Jokes dilarang merokok tapi tanda di tembok. Oh berarti gua ngerokok di sini boleh dong. Nah itu juga sama menurut gua ya teman-teman ya. Gue pernah ngomong ini, gue bikin bold statement gini. Indonesia tidak akan pernah maju selama ada tulisan dilarang dilarang buang sampah di sini. Nggak akan pernah maju. Sama ada tulisan dilarang merokok di pom bensin. Indonesia nggak akan pernah maju selama tulisan itu masih ada. Common sense. Common sense guys. Tidak untuk semua orang memang common sense guys. Bicara tentang common sense ya, kenapa Jepang itu sangat indah? Karena common sense itu berjalan dengan sendirinya, rules semua itu secara natural. Kayak orang, tapi di MRT udah mulai tuh yang kayak misalkan eskalator yang jalan cuma di kanan, yang kiri tuh diem, terus ngutamain yang keluar dulu, baru yang masuk dan segala macem. Yang di lift itu yang posisi paling dekat sama tombol itu keluar terakhir. Maksudnya kan hal-hal seperti itu mereka berjalan dengan sendirinya gitu, tanpa ada yang komandoin, tanpa gak ada perdebatan. Terus kayak makanan self service biar nextnya cepet dan segala macam. Itu kenapa di sana tuh sangat turis tuh pada pengen balik lagi, karena itu udah merupakan rules. Kalau misalnya lu gak lakuin itu kayak malu sendiri gitu. Dan rulesnya juga bukan rules yang ditulis ya. Iya. Mereka ngerti aja sendiri gitu. Common sense jalan gitu. Logikanya main gitu. Tapi ya balik lagi, bukan salah negaranya, emang belum aja, kita belum siap aja sama gitu-gituan. Belum siap. Mana ada yang komen biar gue cocol mulu sih, nggak usah, udah nggak apa-apa guys. Ya udahlah, nggak masalah tapi. Gue sering dapat DM gitu. Kalau gue lagi complaining gitu sama kehidupan ya.
Ya lu kalau nggak mau di hate ya jangan jadi artis lah, jangan terkenal. Kok logis? Kok nyambung? Kenapa nggak lu aja yang diem anjing? Kenapa harus gue yang jadi nggak jadi artis? Iya, selalu deh. Selalu orang itu tuh merasa kalau dia boleh bebas, kalau orang lain nggak boleh bebas. Sama kayak ini, kayak perempuan ya. Makanya kalau nggak mau diperkosa jangan seksi. Iya, iya. Lu yang kontrol lu anjing, cacat jangan logika. orang yang disalahin. Iya, Kan kita di manusia dikasih Tuhan akal sehat. iya. Kenapa jadi nyalahin yang lain? Kok nyalain pakaian? Iya. Yang gini-gini nih, cewek-cewek seksi nih joget-joget di TikTok yang minta yang jadi korban perkosa. Itu idiot. Idiot. Mungkin pikiran joroknya mah sama-sama ada di kepala. Cuma beda gua sama lu tuh gua nggak ngeluarin titit aja gitu. Gitu kayaknya ya. Kok jadi kita yang dihujat, kita yang dikorban, jadi malah jadi yang salah gitu. Iya benar, ngatur hidup orang mau dia, ngatur hidupnya sendiri nggak mau dia. Dari segitu banyak pilihan lu milihnya nyalahin gitu. Patetik gue ngeliat yang kayak gitu tuh sedih, kadang sedih, cuman kadang gua aduh iya karena Miris. emang kayak gitu. Iya, jadi ironi gitu, ironi. Ntar lagi ada kasus artis cewek selingkuh, cowoknya tapi misalnya kurang gitu mukanya. Ya itulah bang resiko nikah sama cewek cantik. Lah, kok jadi cewek cantik yang bener? Udah pasti banyak yang mau, godaannya banyak. Makanya cari cewek yang biasa-biasa aja. Gila. Kok jadi salah yang korban? POV-nya kadang suka aneh guys. Gue punya satu pembahasan menarik. Apa tuh? Di sempat ada anggapan sebelum era globalisasi kayak secepat sekarang ya, sosial media dan segala macam, ada yang menganggap akar kebodohan adalah keterbatasan informasi. Ya kan? Terus udah nih kita masuk ke dunia sosmed nih. Sekarang informasi kan one click away lah. Literally one click away, lu pengen cari apapun di ChatGPT, Google, bahkan sebelum ada ChatGPT, Google pun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lu. Tapi kan efeknya malah pisau bermata dua ya. Apakah menurut lu dengan cepatnya informasi bisa dicari, one click away semuanya, itu membantu atau malah merusak? Balik ke SDM masih yuk kalau gitu yuk. Kenapa tuh? Ya makanya ada beberapa negara yang akhirnya tetap milih untuk pakai paham diktator kayak Korea Utara gitu. Atau cara-cara yang konvensional ya? Iya, karena dia merasa kayak warganya ini kalau misalnya dikasih kebebasan Belum siap. belum siap gitu. Udah mending lu dikasih aturan aja. Malah justru pembatasan informasi itu. Bukan pembatasan kayaknya, diatur kali ya, lebih diatur kali ya. Lebih diregulasiin. Iya. Karena sekarang jatuhnya kalau misalnya ya plus minus lagi. Plus Ada minus. plusnya, ada minusnya. Plusnya mungkin dari yang nggak tahu jadi tahu, minusnya yang nggak tahu baru tahu jadi so tahu. Jadi merasa lebih pintar dari yang lain, jadi merasa lebih benar dari yang lain, ya gitu-gitunya yang menurut gue sosial media tuh bener tuh pedang bermata dua tuh. Gue sempet overthinking sebelum tidur ini. Konklusi gue adalah informasi yang cepat ini justru nge-amplify semuanya. Yang pintar makin pintar, yang bodoh makin bodoh, yang sok tahu makin sok tahu ya, karena algoritma ngeri bos. Iya, itu bener. Algoritma ngeri. Algoritma kayak misalkan ya, contoh, ada orang yang suka sama berita gosip, apapun yang dia konsum, Makin tuh. negatif, positif,
dia bakal dikumpulin Makin, dengan iya. algoritma yang sama. Betul. Dia bakal stuck di situ dan makin dalam di situ. Nggak bakal bisa keluar dari circle itu karena algoritma dia tetap di situ kok. Bener Ya kan? bener. Naik. Tapi kayak modelan Agung Hapsa gitu misalkan. Lu lihat algoritma dia. Beda tuh FYP Beda. beda. Jauh beda. banget. Beda. Beda. Dia bener-bener bisa gak tahu apapun coy. Karena echo chamber algoritma udah auto ngotak-ngotakin user based on. Ya itu makanya tergantung negara atau SDM-nya tadi siapa apa enggak aja sih. Yang bodoh makin bodoh bener juga sih ya. Tapi yang bodoh itu dapat info ya telan bulat-bulat. Ya karena dia biasa konsum berita-berita seperti itu guys. Yang nggak difilter dulu. Kualitinya tuh bakal stay di situ gitu loh. Terus bagian paling ironi dari sesi komentar adalah apapun kasusnya, semakin banyak komentar tentang A adalah benar. Semakin banyak komentar tentang B adalah benar. Itu tuh yang gue lihat di internet. Siapapun korbannya, siapapun pelakunya. Kalau komennya udah ngebela A-nya banyak, biasanya ngikut yang lain. Semakin banyak yang membenarkan gitu. Padahal belum tentu kebenaran itu di A gitu. Banyak tuh yang ketipu sama hoax gara-gara gituan. Apa namanya? Domino effect ya? Betul, makanya buzzer di sini kerjaan yang menjanjikan. Di negara kita tuh buzzer kerjaan yang sangat wow. Dan itu cara kerja buzzer. Gue pernah ngobrol sama teman gue yang kebetulan usahanya itu. Sosial media itu ember. Netizen itu airnya. Buzzer itu ombak. Jadi kalau ada wadahnya, ada airnya, yang bikin goyang itu buzzer. Iya sebenarnya yang cuma ributnya doang kan, riaknya doang. Iya, riaknya tuh buzzer. Bikin riaknya aja. Tapi buzzer cuma ada di Indo apa semuanya? Semua. Enggak Semua. seluruh negara. Karena media sepowerful itu bot. Lo mau bahas instansi apapun di dunia, paling takut sama media. Iya. Paling takut sama media. Siapapun, you name it, gak ada yang bisa gak dihancurin media. Mau pekerjaannya apapun, lo bikin usaha bisa hancur. Serem Mahkamah ya. Agung, jaksa, siapapun, you name it. Even itu presiden ya. Presiden pun dengan media bisa hancur. Penggiringan opini, betul. Ya makanya mudah-mudahan kalian semua yang nonton ini 49.000 orang nih. Pinter-pinter lah. Pinter-pinter lah ya. Nggak Pinter-pinter. gampang nelan sesuatu gitu mentah-mentah gitu. Iya. Kalaupun baca, nonton, ya udah nonton baca aja udah kagak usah komentar udah coy. Komen yang fun-fun aja. Iya. Apalagi bukan masalah kalian gitu. Sebenarnya nggak sih orang pinter lah, jadi orang average aja guys. Iya jangan apa-apa tuh percaya sama apa yang lo lihat di internet langsung oh ini bener nih. Periksa dulu. Jadi orang relax ya bro, relax. Paling enak Informasi kan enjoy. one click away ya sekarang ya. Bisa kalau cari dulu. Kalau lo jadi orang average nggak bodoh-bodoh banget kok guys. Kita pernah tertipu satu Indonesia guys sama anak yang terkutuk jadi ikan pari. Itu kan zaman internet belum ada segila ini. Itu satu dunia yang ketipu sama kiamat 2012. Gak bisa Picong, komen itu kebebasan berpendapat, bahkan itu absolut ketika itu. Setuju. Cuman memilih berkomentar atau tidak kan pilihan kalian. Silakan kalau mau berkomentar dan kebebasan berpendapat ya silakan. Iya nggak bisa kendalikan itu. Itu pilihan kalian. Emang kembali ke SDM-nya aja guys. Tapi kalian masih ingat banyak sekali orang yang ngebait lewat title, lewat clicks, lewat apapun buat mancing reaksi, komentar dan memancing kebebasan berpendapat kalian. Buat orang-orang yang suka sekali kebebasan berpendapat dan berdebat di internet tanpa maksud, tanpa tujuan, cuma mencari kemenangan-kemenangan argumentasi kecil. Itu mereka tuh ada yang dapat duit dan keuntungan, sengaja bikin sesuatu yang kontra walaupun
iya semua bisa dilebar-lebarin lah menurut gua. Mereka tahu-tahu ntar bikin link apalah buat diklik, abis itu promo sesuatu dan yang segala macam. Karena engagement emang semenarik itu guys, dan kalian tuh diduitin. Ya seenggaknya anger kalian gak diduitin aja gitu loh, dan kalian mempercayai hal bohong. Jangan sampai kayak gitu aja. Itu sama aja kayak kalian kena tipu aja gitu, kena tipu di jalan. Atensi kalian dijadiin apa ya? Dimonetize. Iya, dimonetize aja. Nggak dapat apa-apa juga kalian coy. Tapi mau bilang begitu kadang juga kalau misalkan gue di posisi yang gue yang kena fitnah gitu ya, gue seneng kalau ada yang bela. Jujur. Ya, makanya kan tuh harus itu sebenarnya manfaatnya informasi sekarang bisa diakses begitu cepat kan, itu sebenarnya ya. Terus sekarang gampang kok untuk cross check dulu deh at least gitu. Ngeliat berita tuh jangan langsung percaya gitu. Apalagi Ini kita lagi ngomongin kita doang ya, masuk ke semua hal. Semua hal. Apalagi jujur politik gitu-gitu yang kayak aduh, gue ngeliat komennya tuh serem-serem banget. Kalian belum tahu bener siapa atau juga kasus-kasus orang lain gitu. Itu juga tuh dulu tuh si Justice for Audrey, tau gak kasusnya? juga banyak tuh ketipu. Itu ngeri juga tuh anjing. Cuman ya plot twist di negara ini banyak coy. Ya sekali lagi teman-teman, itu balik ke kalian ya. Sosial media kalian adalah kebebasan kalian juga. Ya bebas lah kalian mau gimana. Ya kita nggak bisa kontrol kalian juga guys. Nggak bisa. Kalian yang punya Ya ini bukan berarti device-nya. ini bukan berarti pengen kontrol, cuman keresahan aja. Keresahan aja. Pada akhirnya kan bebas lah. Solusinya pun kita tidak tahu harus apa. Apa bahasanya, berbijaklah dalam bersosial media gitu aja. Ya kalau kalian happy ya udah. Gua udah menganggap beberapa kalian orang gila juga kok. Ya udah lah. Kalau ada orang gila gue restrict, akunnya gue restrict, kalau nggak gue blok, udahlah. Dulu masih ada beberapa komen haters gue balas-balasin tuh, kalau sekarang ya udah capek gue. Sama gue juga. Ya udah. Udah gue blokin aja. Iya, kadang di blok, kadang nggak usah gue buka, kadang gue read aja, ya udahlah. Udah pada gede ini lah. Iya. Gue kadang mau reply apa kan request message gitu, pengen dulu gue balas-balasin tuh banyak. Nggak lama ada yang jadi hater rasanya. Nggak lama ngatur hidup gue. Iya, makanya. Sekarang tuh jadi kayak milih dulu nih, gue cek dulu dia chat gue, ini orangnya waras kayak. Kayaknya tapi bebas lah.